Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP Tanjohan dalam renungan hari ini tanggal 15 November 2020 hari Minggu. Ya, renungan yang akan saya bagikan terambil dari Rut pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Lalu Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Sejauh itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarkanlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Saudara-saudara terkasih, saat awal menjadi seorang Kristiani, saya dan teman-teman memiliki cara untuk saling membantu menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Kami saling memberi salam dengan cara meminta yang lain mengutip sebuah ayat. Ketika seorang teman mengetahui kalau daya ingat saya kurang baik, ia pernah menyapa saya dengan bercanda, "Sebutkan ayat dalam Yohanes 11 ayat 35. Apa? Yohanes 11 ayat 35. Ia tahu bahwa saya akan mudah mengingat ayat yang hanya dari 3 kata. Meskipun hanya sebuah permainan, tetapi tujuan kami tidak hanya untuk bersenang-senang. Salam seperti ini mencerminkan keinginan kami yang mendalam untuk menjadi pelaku firman Allah. Dalam kitab Rut, kita dapat membaca bahwa Boas memberi salam kepada para pengerjanya dengan berkata, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Dan mereka menjawab, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Ayat 4.
Dari ayat di atas jelas terlihat bahwa Boas bukanlah seorang tuan tanah yang kasar, melainkan orang yang memperhatikan orang lain dengan tulus. Jawaban para pekerjanya mengungkapkan itikat baik mereka terhadapnya dan keinginan mereka agar Allah juga memberkati tuan mereka. Saat kita merenungkan hubungan kita dengan Kristus dan orang-orang yang telah ditempatkannya di sekeliling kita, alangkah baiknya seandainya kita memperhatikan makna penting dari salam yang kita ucapkan. Apakah ucapan selamat pagi dan Allah memberkatimu hanyalah salam kosong dan tidak tulus? Ataukah salam kita mengungkapkan rasa perhatian yang sungguh kepada orang yang kita sapa? Intinya, salam yang diungkapkan dengan sepenuh hati menyegarkan yang letih dan menguatkan yang kesepian. Ya, saudara-saudara terkasih, betapa pentingnya sebuah salam, terutama dalam membangun hubungan. Seperti Boas yang diceritakan dalam kisah Rut, bagaimana Boas yang saat itu adalah seorang pemilik dari sebuah pekerjaan di mana banyak karyawannya di dalam, tetapi ia sungguh memperhatikan dan mempunyai hati yang luar biasa. Bahkan ia menyapa para pekerja-pekerjanya dengan ucapan, Tuhan memberkati engkau. Dan dijawab, Tuhan juga memberkati Tuhan. Kita lihat hubungan yang begitu indah yang dijalin antara Boas dengan pekerja-pekerjanya. Tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak ada rasa berada di atas dan orang-orang yang lain bawahannya berada di bawah. Tetapi sungguh ia menjalankan apa yang sungguh baik yang harus dilakukan, menjalin hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, sehingga tercipta suasana yang saling mendukung, saling membantu, dan saling bekerja sama. Apakah kita bisa melakukan hal yang baik seperti Boas? Atau hanya kita mementingkan diri sendiri dan posisi kita? Jawabannya ada dalam diri kita. Dan semoga renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.